pertama ada langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Belajar itu bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan fakta, melainkan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, bahan pelajaran bukan saja berupa seengkok fakta, data, konsep, maupun teori, melainkan berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, para mahasiswa diminta untuk memilih masalah yang perlu dipecahkan. Karena jika tidak, sama halnya dengan membiarkan sesuatu yang merusak karakter pribadi maupun bangsa. Tentu saja masalah yang dipilih harus relevan dengan topik mata pelajaran yang sedang dipelajari. Tujuannya yaitu untuk berbagi informasi yang sudah diketahui para mahasiswa, teman-temannya, dan oleh orang lain berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan demikian, kelas akan memperoleh informasi yang cukup yang dapat digunakan untuk memilih satu masalah yang tepat dari beberapa permasalahan yang ada sebagai bahan kajian kelas. Kemudian, ada diskusi kelas. Berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu membaca dan mendiskusikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat dalam daftar contoh masalah. Kemudian yang kedua yaitu buat kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu masalah saja yang berbeda satu sama lain. Kemudian masing-masing kelompok harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan pada format identifikasi dan analisis masalah. Kemudian yang ketiga, diskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh anggota kelas. Yang keempat, hasil-hasil jawabannya disimpanlah untuk dapat digunakan dalam pengembangan portofolio kelas nanti. Kemudian ada pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu berupa 3 tugas yang akan dijelaskan di bawah ini. Para mahasiswa juga bisa mempelajari kebijakan-kebijakan publik, apa yang sudah dibuat untuk menangani masalah-masalah tersebut. Gunakan format yang telah disediakan untuk mencatat semua informasi yang dikumpulkan. Simpanlah semua informasi yang telah diperoleh sebagai bahan dokumentasi. Dokumentasi informasi itu akan berguna sekali sebagai bahan pembuatan portofolio kelas. Tugas-tugas pekerjaan rumah itu diantara lain, yang pertama ada tugas wawancara. Para mahasiswa ditugasi untuk mendiskusikan masalah yang mereka pilih dengan keluarganya, temannya, tetangganya, atau siapa saja yang dianggap bisa diajak berdiskusi. Gunakanlah format wawancara untuk mencatat semua informasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu tugas menggunakan media cetak. Mahasiswa diberi tugas membaca surat kabar atau media cetak lainnya yang membahas masalah yang sedang diteliti. Carilah informasi tentang kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menangani masalah itu. Gunakanlah format sumber informasi media cetak. Kemudian yang ketiga ada tugas menggunakan radio atau TV. Para mahasiswa juga diminta menonton TV dan mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang mereka teliti, serta kebijakan apa yang dibuat untuk menanganinya. Gunakanlah format observasi radio atau TV. Langkah kedua, memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Dengan demikian, kelas memiliki satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan bahan kajian kelas. Contoh format dari identifikasi masalah dan format wawancara. Berikut langkah-langkah dalam memilih masalah khusus sebagai bahan kajian kelas. Yang pertama, apabila kelas sudah menganggap bahwa informasi yang dikumpulkan sudah cukup untuk digunakan dalam mengambil keputusan, maka pemilihan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas dapat dilakukan. Keputusan dapat diambil melalui musyawarah kelas. Jika cara musyawarah belum berhasil mencapai kata sepakat, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak atau voting. Yang kedua, wakil setiap kelompok kecil yang sudah ditugasi untuk mempertimbangkan dan membahas masalah diminta untuk menjelaskan pentingnya masalah. Kegiatan ini dijadikan ajang untuk mempromosikan agar masalah dipilih oleh kelas.
Dan yang terakhir, dosen memimpin musyawarah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Namun, jika proses musyawarah tidak kunjung menghasilkan keputusan, misalnya karena masing-masing kelompok kecil bersikukuh untuk mengangkat masalah pilihannya masing-masing, maka keputusan dapat diambil melalui suara terbanyak atau voting. Proses pengambilan putusan melalui suara terbanyak dapat dilakukan dua tahap. Tahap pertama, setiap mahasiswa memilih tiga masalah yang mereka anggap paling penting untuk dijadikan bahan kajian kelas. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara pemilihan terbuka. Sedangkan tahap kedua, setiap mahasiswa diminta memilih satu masalah yang dinilai paling penting untuk dijadikan bahan kajian kelas. Dari tiga pilihan yang tersedia, pemilihan tahap kedua dapat dilakukan secara tertutup. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Jika panitia telah menentukan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas, maka para mahasiswa harus bisa memutuskan tempat-tempat atau sumber-sumber informasi untuk memperoleh data dan informasi. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan komprehensif untuk memahami masalah yang menjadi bahan kajian kelas. Contoh-contoh sumber informasi. Pertama, perpustakaan. Yang kedua, kantor penerbit surat kabar. Yang ketiga, biro keliti. Yang keempat, profesor dan pakar di perguruan tinggi. Yang kelima, kepolisian. Yang keenam, organisasi masyarakat. Yang ketujuh, kantor legislatif dan pemerintah daerah. Yang kedelapan, lembaga swadaya masyarakat. Dan yang terakhir, jaringan informasi elektronik. Selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu mengembangkan portofolio kelas. Dalam tahap ini mulailah mengembangkan portofolio kelas. Kelas akan dibagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. Bahan-bahan yang dimaksud dalam portofolio hendaknya mencakup dokumentasi-dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian. Tujuan tahap ini adalah agar para mahasiswa dapat menyusun portofolio kelas, baik portofolio bagian tayangan maupun portofolio bagian dokumentasi, berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian. Portofolio selanjutnya itu spesifikasi portofolio. Portofolio tersebut akan terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian tayangan dan bagian dokumentasi. Yang pertama yaitu bagian tayangan. Pada bagian ini, karya masing-masing dari keempat kelompok hendaknya ditempatkan pada suatu panel terpisah dari keempat tayangan panel lainnya. Tayangan ini hendaknya dibuat demikian rupa sehingga dapat diletakkan di atas meja. Bahan-bahan yang ditayangkan dapat diliputi pertanyaan-pertanyaan tertulis, daftar sumber-sumber informasi, peta, grafis, foto-foto, karya seni yang asli, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bagian dokumentasi. Masing-masing dari keempat kelompok harus memilih bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Bahan-bahan itu merupakan bahan-bahan yang terdokumentasi paling baik, yang juga digunakan sebagai pembuktian penelitian yang telah dilakukan. Bahan-bahan yang dimasukkan pada bagian dokumentasi ini harus mewakili hasil penelitian terpenting yang pernah dilakukan. Tidak semua hasil penelitian harus diikut sertakan. Bahan-bahan ini harus dimasukkan pada sebuah map atau binder bermata dua yang tidak lebih tebal dari 5 cm. Gunakanlah warna yang berbeda untuk memisahkan keempat bagian yang berbeda tersebut. Masing-masing bagian harus memiliki daftar isi. Selanjutnya yaitu tugas kelompok portofolio. Masing-masing kelompok hendaknya memilih bahan-bahan yang dikumpulkan oleh tim peneliti, terutama bahan-bahan yang sangat membantu tim peneliti dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kelompok portofolio yang pertama yaitu menjelaskan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan pilihan masalah yang telah dikaji. Kelompok ini juga harus menjelaskan beberapa hal yang meliputi alasan mengapa masalah kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih adalah masalah yang penting. Mengapa badan pemerintahan tertentu atau pemerintahan tingkat tertentu harus menangani masalah tersebut. Yang kedua yaitu menilai kebijakan alternatif
yang disarankan untuk mencegah masalah kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sudah ada atau menjelaskan kebijakan-kebijakan alternatif yang dibuat untuk memecahkan masalah kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan publik kelas, yaitu kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerangkan dengan tepat atas suatu kebijakan tertentu yang disepakati dan didukung oleh seluruh kelas untuk memecahkan masalah kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih. Selanjutnya yaitu kriteria penelitian portofolio. Selain beberapa kriteria yang tertera dalam checklist kriteria portofolio, para mahasiswa juga dapat memperkirakan efek atau pengaruh apakah yang mungkin ditimbulkan dalam melihat keseluruhan portofolio kelas. Jika portofolio kelas diikutsertakan dalam suatu kompetisi dengan kelas-kelas lain, maka para juri akan menilai portofolio kelas berdasarkan checklist kriteria portofolio yang telah dipelajari. Checklist kriteria portofolio yaitu yang pertama kelengkapan, yang kedua kejelasan, yang ketiga informasi, yang keempat hal-hal yang mendukung, yang kelima grafis, yang keenam dokumentasi, dan yang ketujuh yaitu konstitusionalitas. Selanjutnya yaitu kriteria keseluruhan portofolio. Yang pertama persuasif, yang kedua kegunaan, yang ketiga koordinasi, dan yang keempat refleks. Langkah 5 menyajikan portofolio. Jika portofolio kelas sudah selesai, para mahasiswa dapat menyajikan pekerjaannya di hadapan hadirin. Presentasi itu atau yang dikenal pula dengan sebutan soundcast dapat dilakukan di hadapan 2-3 orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat. Dengan kegiatan ini, para mahasiswa akan dibekali dengan pengalaman belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada orang lain, serta bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang mahasiswa ambil. Ada 4 tujuan dasar kegiatan presentasi portofolio. Yang pertama, memberikan informasi kepada para hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi bagi masyarakat. Kedua, menjelaskan dan memberikan penilaian atas kebijakan alternatif kepada para hadirin dengan tujuan agar mereka dapat memahami keuntungan dan kerugian dari masing-masing kebijakan alternatif tersebut. Ketiga, mendiskusikan dengan para hadirin bahwa pilihan kebijakan yang telah dipilih adalah kebijakan yang paling baik untuk menangani permasalahan tersebut. Diskusi ini juga bertujuan untuk meyakinkan para hadirin bahwa menurut pemikiran dan dukungan kelas, kebijakan yang telah dipilih tidak bertentangan dengan konstitusi. Keempat, menunjukkan bagaimana cara kelas dapat memperoleh dukungan dari masyarakat, lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga pemerintah atau swasta lainnya atas kebijakan pilihan kelas. Dan langkah 6, merefleksi pengalaman belajar. Untuk memasuki tahapan ini, para mahasiswa harus sudah menyelesaikan portofolio kelas. Sebagai bagian tambahan, para mahasiswa dapat memasukkan bagian refleksi atau evaluasi dalam map bagian dokumentasi. Bagian refleks ini hendaknya menggambarkan secara singkat tentang apa yang telah dipelajari oleh seorang mahasiswa dan oleh teman sekelasnya. Bagaimana caranya? Dan kedua, cara apa yang akan mahasiswa pakai jika mereka nantinya akan mengembangkan portofolio yang lain? Apakah masih sama dengan cara yang telah mereka pakai atau akan berbeda?